Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita akan melanjutkan kajian kita tentang risalah puasa. Hari ini kita akan melakukan tanya jawab puasa dan amaliyah Ramadan. Pertanyaannya antara lain yang pertama, Ustadz, apakah dasar hukum mengucapkan selamat Ramadan atau selamat puasa? Baik, terima kasih. Kalau kita mencari dalil ayat Al-Quran Al-Karim atau hadis Nabawi yang berisi ajakan secara langsung untuk menyampaikan ucapan selamat Ramadan, tentu saja tidak ada, karena dalil yang secara khusus memerintahkan untuk saling memberi selamat menjelang kehadiran bulan Ramadan memang tidak kita dapati. Namun secara tidak langsung, pemberian ucapan selamat merupakan kebiasaan Nabi Muhammad SAW untuk memberi kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Selain itu, ucapan tersebut juga untuk mengajak mereka lebih berkonsentrasi dalam bulan mulia itu dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran Surat Yunus ayat 58. Bulan Ramadan adalah bulan mulia yang ditunggu-tunggu kedatangannya, dan Rasulullah SAW selalu memberikan kabar gembira itu sebagai bentuk penyemangat para sahabat untuk berlomba mendapatkan kebaikan di dalam bulan itu. Maka ucapan selamat itu merupakan ungkapan rasa kegembiraan atas datangnya bulan suci Ramadan sebagai bentuk dorongan, motivasi atau semangat untuk menjalankan kebaikan yang lebih banyak lagi di bulan itu. Para salafus soleh pun dahulu terbiasa saling memberi kabar gembira sesama mereka dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka melakukannya karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sabdanya, "Wahai manusia, telah datang menjelang kepada kalian sebuah bulan yang agung dan penuh berkah." Dengan demikian, memberi ucapan selamat Ramadan atau selamat menjalankan ibadah puasa adalah bentuk pemberian kabar gembira dan sambutan yang dahulu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat serta salafus soleh. Itu jawaban nomor 1. Yang nomor 2, Ustadz, apakah dalil ziarah kubur menjelang Ramadan? baik, tradisi itu memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Kami tidak menemukan dalil bahwa Rasulullah atau para sahabat melakukan nyekar atau nyadran serta berziarah ke makam, apalagi makam yang dianggap keramat menjelang bulan Ramadan. Sebagaimana kami juga tidak mendapatkan dalil yang memerintahkan kita berziarah kubur pada hari raya Idul Fitri. Itu semua merupakan tradisi yang tidak ada kaitannya dengan perintah syariah Islam yang lurus. Meskipun demikian, Islam tidak melarang seseorang untuk berziarah kubur atau melakukan silaturahim dengan sanak saudara. Dahulu memang ziarah kubur itu pernah dilarang Rasulullah, namun kemudian dibolehkan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang ziarah kubur. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, namun sekarang silahkan berziarah kubur. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, hendaklah apa yang kita lakukan saat berziarah kubur harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Salah satunya adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur dengan salam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, "Assalamualaikum wahai penduduk kubur, orang yang beriman dan orang Islam. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Aku meminta bagi kami dan kalian keselamatan." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan perbuatan
meminta kepada kuburan atau meminta kepada ruh orang yang sudah mati adalah perbuatan yang diharamkan karena bisa dikategorikan syirik. Termasuk juga mengusap-ngusap kuburan dengan tujuan bisa mendapatkan barokah, kekayaan, penglaris, menjadi lancar usahanya, minta diberi jodoh atau lulus ujian adalah termasuk perbuatan yang diharamkan. Jadi ziarah kubur dibolehkan selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Pertanyaan yang ketiga, Ustadz, apakah puasa sunnah setelah nisfu Sa'ban atau 15 Sa'ban diperbolehkan? baik, di antara puasa yang diperselisihkan hukumnya adalah puasa mulai tanggal 15 Sa'ban hingga akhir bulan Sa'ban. Namun, bila puasa bulan Sa'ban sebulan penuh justru merupakan sunnah dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Selain itu, puasa wajib seperti qadha, puasa Ramadan yang menjadi tanggungan 1 tahun lalu juga wajib dilakukan bila memang hanya tersisa pada hari-hari itu saja. Ini adalah pendapat kalangan As-Syafi'iyah yang banyak diikuti oleh penduduk negeri ini. Namun, bila kita melihat pendapat ulama lain seperti Al-Hanabilah, maka mereka tidak mengharamkannya. Penyebab perbedaan pandangan itu adalah masalah perbedaan mereka dalam menilai derajat hadis yang mendasarinya. Dalil yang mendasari hal ini adalah hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila bulan Sa'ban telah terlewati separuhnya, maka janganlah berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa derajat hadis ini hasan, meski Imam Ahmad mengatakan dhaif, sedangkan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis ini sahih. Karena itulah di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang keharamannya. Kalangan As-Syafi'iyah mengatakan bahwa puasa sunnah yang dilakukan setelah tanggal 15 Sa'ban itu adalah haram berdasarkan hadis tadi. Tentu saja mereka tidak mendoifkannya. Sedangkan Al-Hanabilah tidak mengharamkannya karena menurut mereka hadis ini lemah atau doif. Jadi kalau Anda mendengar ada yang mengharamkan puasa sunnah pasca tanggal 15 Sa'ban, memang ada dalilnya dan ada pendapat dari imam mazhab tentang hal tersebut. Itu pertanyaan jawabannya. Yang selanjutnya pertanyaannya, Ustadz, apakah benar setan itu dibelenggu di bulan Ramadan? baik, hadis-hadis yang menyatakan bahwa setan-setan akan dibelenggu pada bulan Ramadan adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis, antara lain Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan lain-lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibukakan dan pintu-pintu neraka akan ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa penjelasan dari para ulama mengenai maksud dari perkataan Rasulullah SAW bahwasannya setan-setan dibelenggu pada bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Al-Hulaimi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setan-setan di sini adalah setan-setan yang suka mencuri berita dari langit saja yang terjadi di waktu malam bulan Ramadan. Pada zaman turunnya Al-Quran, mereka pun terhalangi untuk melakukan hal tersebut, dan dengan adanya belenggu tersebut maka akan menambah penjagaan sehingga setan-setan tersebut tidak mampu melakukannya lagi. Pendapat yang kedua, setan tidak bisa leluasa untuk mengganggu dan mencelakakan manusia. Semua jadi tidak seperti biasanya bagi setan karena manusia sibuk dengan saum, membaca Al-Quran, dan berzikir. Pendapat yang ketiga, yang dibelenggu tidak semua jenis setan melainkan hanya sebagian saja, yaitu setan-setan yang membangkang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hadis berikut. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, yaitu setan-setan yang membangkang. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, An-Nasai, dan Tirmizi.
Pendapat keempat, yang dimaksud dengan dibelenggu merupakan suatu ungkapan atas ketidakmampuan setan untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Jika ada pertanyaan mengapa masih banyak terjadi kemaksiatan pada bulan Ramadan, bukankah setan-setan yang biasa menggoda manusia telah dibelenggu? Berdasarkan pengertian di atas, para ulama menjawab pertanyaan tersebut dengan 4 jawaban. Yang pertama, dibelenggunya setan hanya berlaku bagi mereka yang melakukan ibadah saum dengan penuh keikhlasan. Kedua, yang dibelenggu hanya sebagian setan saja, yaitu setan yang membangkang sebagaimana dijelaskan di atas. Ketiga, yang dimaksud adanya berkurangnya tindak kejahatan atau perilaku maksiat, dan hal tersebut dapat kita rasakan meskipun masih terjadi tindak kejahatan atau kemaksiatan, tapi biasanya tidak sebanyak di bulan-bulan lainnya. 4. Tidak mesti dengan dibelenggunya setan maka kemaksiatan akan hilang atau terhenti, karena masih ada sebab-sebab lainnya selain setan. Bisa jadi kemaksiatan tersebut timbul karena sifat jeleknya manusia, adat istiadat yang rusak, lingkungan masyarakat yang bobrok, serta kemaksiatan tersebut bisa disebabkan oleh setan-setan dari golongan manusia. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat kitab Fathul Bari. Sahabatku, itulah penjelasan singkat tentang pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di sekitar bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.